saya Siti Yuniawati dengan NIM 2313140058. Saya akan membuat video berupa bagaimana pengadministrasian, mengolah data AKPD, membuat hasil laporan, membuat action plan, membuat jadwal kegiatan, membuat program semesteran, dan membuat RPL. Ditonton videonya dan dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Sehat? Sudah tahu belum saya di sini mau ngapain? Hari ini kita akan melaksanakan pengisian instrumen angket kebutuhan peserta didik atau AKPD. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri ya. Saya Siti Yuniawati, mahasiswa dari UIN SMH Banten dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Kalian pada tahu kan kampus UIN Banten itu dari mana? Nah, teman-teman, sebelumnya diharapkan semua benda yang ada di meja dimasukkan ke dalam tas terlebih dahulu agar kita semua bisa fokus dengan apa yang kita lakukan sekarang. Oke? Oke, kalau sudah, terima kasih ya. Nah, saya di sini akan membagikan instrumen yang disebut angket kebutuhan peserta didik atau AKPD. Nah, instrumen ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan peserta didik di bidang layanan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Dan hasil instrumen ini akan sangat membantu saya dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, sebelumnya kalian udah pernah ngisi instrumen AKPD belum? Belum? Oke, jadi ini yang pertama ya buat kalian. Cara pengisiannya, kita akan melakukannya lewat Google Form yang akan di-share oleh ketua kelas. Nah, agar semuanya kondusif, saya akan memberikan waktu selama 5 menit untuk kalian. Ada yang mau pergi ke toilet kah? Atau mau minum dulu? Atau mau ngapain gitu? Saya akan kasih waktu 5 menit dari sekarang. Baik, semuanya sudah kumpul kan? Oke, duduk dengan tenang ya. Saya sudah memberikan linknya kepada ketua kelas. Ketua kelas silahkan di-share. Sudah? Sudah, baik. Silahkan dibuka. Semuanya udah bisa kan? Izinkan saya pakai handphone ya untuk memandu kalian. Oke, kalau semuanya sudah bisa ya. Nah, kita lihat di petunjuk pengisiannya. Nih, sini ada petunjuk pengisiannya. Kita baca bareng-bareng ya. Nah, yang pertama, di bawah ini bukan alat tes, tetapi angket kebutuhan untuk membuat program layanan bimbingan dan konseling. Yang kedua, jawaban Anda sangat bermanfaat untuk program pelayanan BK di sekolah. Yang ketiga, pilihlah jawaban yang paling sesuai dengan kondisi Anda dengan cara memberikan tanda checklist pada kolom ya atau tidak. Yang keempat, jawaban Anda akan kami rahasiakan. Untuk itu, jawablah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Nah, setelah itu, kita isi yang identitas kalian. Yang pertama ada nama. Isi nama kalian, kelas, nomor absen, dan asal sekolah. Sudah? Oke gitu teman-teman, cara ngisinya. Yang pertama, tulis identitas kalian dengan lengkap dan benar. Yang kedua, bacalah setiap pernyataan dengan teliti, lalu beri tanda sesuai dengan kondisi yang tepat dengan kondisi teman-teman saat ini. Ada yang mau nanya nggak? Oh, nggak ada. Udah paham berarti ya? Nah, ingat teman-teman, nggak ada jawaban yang benar atau salah di sini. Yang penting adalah kejujuran, karena angket ini bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan layanan bimbingan konseling. Saya akan memberikan contoh ya buat kalian supaya nggak bingung gimana tuh cara ngisinya, Nah, sini. Nah, contohnya ya, di pernyataan nomor 1. Kualitas ibadah saya pada Tuhan Yang Maha Esa masih belum baik. Nah, gimana cara ngisinya? Cara ngisinya, kalian mencentang di kolom ya atau tidak dengan kondisi kalian masing-masing. Misalnya nih, saya sedang merasakan kalau ibadah saya masih kurang. Nah, maka saya akan mencentang kolom yang ya. Nah, seperti itu. Begitu pula sebaliknya ya, jika kalian tidak merasakannya, maka centang yang kolom tidak. Dicentangnya satu aja ya, teman-teman. Instrumen ini terdiri dari 50 pernyataan ya, teman-teman. Jadi kalian harus
dibaca dengan teliti. Oke? Oke. Waktu pengisiannya sekitar 30 atau 45 menit. Mau 30 atau 45? 45? Oke. Setuju ya 45 menit? Oke, kalau udah setuju, nah saya akan memberikan waktu untuk kalian bertanya nih. Jika ada pertanyaan atau bagian yang kalian kurang mengerti, silakan angkat tangan sekarang. Nanti saya akan bantu menjelaskannya. Ingat ya teman-teman, jangan ada yang mencontek karena jawaban kalian dengan teman di samping kalian tentu berbeda. Tenang aja, ini nggak akan mempengaruhi nilai di rapot. Kalian jangan jawab dengan ngasal, oke? Oke. Sebelum mengisi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, selamat mengerjakan teman-teman. Semuanya sudah selesai belum? Nah, jika sudah, jangan lupa di-submit ya. Udah submit belum? Coba mana lihat. Oke, semuanya udah di-submit? Sudah? Nah, teman-teman, setelah kalian mengisi instrumen ini, apa yang kalian rasakan? Deg-degan? Bingung? Apa soalnya kebanyakan? Oke, seru sekali ya. Nah, terima kasih atas kerjasamanya. Semoga kegiatan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita akan mengolah data yang kemarin sudah kita share ya ke teman-teman, dan ini hasilnya. Saya sudah punya 27 responden. Nah, selanjutnya kita klik yang ini, yang menu View in Sheet. Nah, di sini kita akan mengurutkan atau mengedit ya, dari nama, kelas, nomor absen, asal sekolah. Nah, dan data yang saya punya ini sudah berurutan dan sudah rapi. Selanjutnya, kita klik menu File, lalu Download, lalu Microsoft Excel. Nah, jika datanya sudah di-download, kita masuk ke yang data yang sudah di-download tersebut. Nah, begini tampilannya ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mengubah data tersebut menjadi angka. Karena jika tidak diubah, maka data tersebut tidak akan bisa diolah. Nah, kita akan ubah ya menjadi 1 dan tidak menjadi 0. Bagaimana caranya? Caranya kita klik salah satunya, terus kita klik Ctrl F. Nah, selanjutnya kita replace. Kita masukkan ya menjadi 1, lalu find all, lalu kita replace. Kita lakukan hal sama ke data yang tidak. Kita klik Ctrl F. Nah, semua datanya sudah diubah ya teman-teman. Lalu kita blok semuanya. Lalu kita copy. Sekarang kita masuk ke aplikasi AKPD-nya. Data yang kita blok tadi, nah sekarang kita paste ke sini. Nah, sudah, dan ini sudah otomatis ya. Sudah otomatis nih. Lalu
kita isi identitas dari ini, nama siswa, jenis kelamin, nah sekolah, kelas, jumlah siswa. Nah, kita isi identitasnya. Nah, begini tampilannya jika semuanya sudah kita isi. Selanjutnya, kita akan menulis hasil laporan AKPD yang sebelumnya data sudah kita analisis tadi. Yang pertama, kita akan melaporkan kebutuhan di bidang pribadi terlebih dahulu. Nah, kita masukkan hasil screenshot ya, yang data di bidang pribadi. Lalu kita buat analisisnya. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, dari mana kita menyimpulkan seperti ini? Ini kita kembali lagi ke aplikasi AKPD-nya ya. Nah, di sini tertulis jika data yang paling besar, yang paling banyak dipilih di bidang pribadi terdapat di pernyataan nomor 1, yaitu kualitas ibadah saya kepada Tuhan Yang Maha Esa masih belum baik. Nah, dengan jumlah konseli atau jumlah siswa yang memilih sebanyak 22 orang. Dengan persentase butir 2,5%. Nah, kita tulis di laporan tadi. Nah, data yang terkecil di sini di pernyataan nomor 16 dengan jumlah konseli sebanyak 9 orang dan persentase butir sebesar 1,0%. Seperti itu. Nah, selanjutnya di bidang sosial, belajar dan karir kita lakukan hal yang sama seperti yang di bidang pribadi tadi. Kita pilih di yang paling besar, yang paling banyak dipilih, dan paling sedikit dipilih. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat action plan atau rencana kegiatan bimbingan dan konseling untuk kelas 11 TKRO 2. Kita sesuaikan dengan pedoman yang ada di POP BK. Untuk AKPD sendiri, karena di aplikasi AKPD-nya sudah terdapat action plan, jadi kita langsung memasukkan data yang ada di aplikasi ke dalam Word ini. Nah, ini dia datanya. Jadi kita sekarang tinggal memasukkan yang sudah ada ini ke dalam aplikasinya.
seperti ini. Nah, kita lakukan hal sama ke bidang layanan sosial, belajar, dan karir. Nah, seperti ini tampilannya jika sudah semuanya Nah, di sini kita akan melakukan ya jadwal kegiatan dari action plan yang sudah kita buat tadi. Nah, misalkan kita akan memulainya dari persiapan. Nah, di persiapan ini kira-kira kita mau melakukannya di bulan apa? Misalkan kita akan melakukannya di bulan Juli di minggu pertama. Lalu kita centang di persiapannya. Centang. Nah, untuk pelaksanaannya kita sesuaikan dengan layanan yang sudah kita pilih tadi. Misalkan kita milihnya di layanan dasar, seperti tadi di action plan yang kebutuhan pribadi, kita milihnya layanan klasikal. Nah, kira-kira kita akan melaksanakan bimbingan klasikal tersebut di bulan apa? Misalkan kita akan melakukannya di bulan Agustus di minggu kedua, maka kita centang di bulan Agustus di minggu kedua. Nah, seperti itu. Ya, kita ini milih atau mencentangnya sesuai dengan action plan tadi yang telah kita buat. Begitu. Nah, begini ya jika sudah kita centang semuanya. Nah, selanjutnya kita akan membuat program semesteran. Ini juga kita sesuaikan dengan pedoman yang ada di POP-BK. Nah, seperti ini. Untuk mengisi program semesteran ini, kita bisa lihat lagi di action plan. Nah, kita juga bisa lihat di FOMES dari aplikasi AKPD. Ini FOMES yang ganjil. Nah, di tahap persiapannya, ini tujuannya sudah ada ya. Kita tinggal masukkan ke dalam Word yang mau kita buat program semesteran. Untuk layanan bimbingan dan konselingnya, kita kan tadi memakai layanan dasar yaitu bimbingan klasikal untuk di bidang pribadi, sosial, dan belajar. Lalu kita centang aja di sini. Ini kita sesuaikan dengan action plan masing-masing ya. Nah, untuk tujuannya kita samakan dengan action plan yang tadi. Nah, ini tujuannya ya. Tujuannya. Nah, contohnya seperti ini ya.
Kalau untuk kelas dan waktu, kan kita datanya dari kelas 11 TKRO 2 ya. Kita tulis di sini kelas 11. Nah, untuk waktunya kita sesuaikan lagi dengan action plan dan jadwal kegiatan yang tadi. Karena di jadwal kegiatan yang tadi kita membuat bidang pribadi ini akan dilaksanakannya di bulan Juli, maka di waktu yang terdapat di sini kita akan menulis di bulan Juli. Nah, seperti ini. Berikut juga untuk yang lainnya. Kita sesuaikan dengan action plan dan jadwal kegiatan. Nah, seperti ini hasilnya jika semuanya sudah terisi. Selanjutnya, kita akan membuat RPL atau Rencana Pelaksanaan Layanan Bimbingan dan Konseling. Ini sesuaikan lagi ya dengan action plan yang telah dibuat. Misalnya, ini di bidang pribadi. Di bidang pribadi ini saya menggunakan bimbingan klasikal. Lalu, kita sesuaikan dengan pedoman yang ada di POP BK untuk tabel bimbingan klasikal. Seperti ini tabelnya yang ada di POP BK. Untuk tujuan khusus yang ini, kita menjelaskan kembali dari tujuan umum yang di sini. Nah, misalkan peserta didik bisa menjelaskan hakikat dari beribadah, atau peserta didik bisa menerapkan kiat-kiat beribadah di kehidupan sehari-hari. Seperti itu contohnya. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, ini yang sudah saya sesuaikan dengan action plan, jadwal kegiatan, dan program semesteran tadi yang sudah kita dibuat. Kita masukkan ke dalam tabel dari RPL ini. Seperti ini ya hasilnya.
Nah, gitu teman-teman. Dan untuk RPL yang lainnya juga kita sesuaikan dengan yang ada di POP-BK. Tadi kan bimbingan klasikal. Nah, jika kalian memakai contohnya ini, bimbingan kelas besar atau lintas kelas. Nah, pakai tabel yang ini. Setiap tabel, setiap layanan itu akan berbeda. Jadi tinggal sesuaikan saja dengan yang ada di action plan dan di POP-BK. Nah, bagaimana video tadi? Mengolah data menyenangkan kan? Semoga video yang ditonton tadi dapat menghasilkan manfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.